Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Adi Purnama. Saya akan menjelaskan tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam. Di materi pertama adalah kondisi geografis Arab. Yang pertama, Jazirah Arab memiliki luas sekitar 1 juta kilometer dan Jazirah Arab berada di perbatasan antara Asia dan Afrika, yaitu di semenanjung Asia Barat. Jazirah Arab dihuni oleh beberapa bangsa-bangsa Arab, yaitu UAE, Arab Saudi, Qatar, Suriah, Lebanon, Irak, Kuwait, dan lain-lain. Kondisi secara geologis, Arab adalah anak benua yang dihuni oleh bangsa Arab. Arab memiliki beberapa sungai, contoh Sungai Tiberias yang ada di Palestina dan Sungai Tigris yang ada di Irak. Karena Arab dikelilingi oleh gurun-gurun pasir, maka dari itu mereka susah untuk berternak dan bertani. Jadi mata pencaharian mereka itu adalah dengan berdagang. Nah, materi kedua adalah kondisi politik bangsa Arab saat itu. Bangsa Arab memiliki fanatisme terhadap satu kelompok atau kaumnya. Nah, bangsa Arab itu terdiri dari beberapa kelompok-kelompok dan kelompoknya itu memiliki pemimpin yang dipilih secara hukum alam, yaitu seperti siapa yang kuat dia yang akan menjadi pemimpin. Dan pemimpin atau kepala suku di kelompok Arab itu biasanya sama halnya dengan raja. Apa yang mereka katakan maka harus ditepati. Dan pemimpin di suatu kelompok biasanya orang yang sangat diktator, kayak orang yang kuat selalu berfoya-foya dan orang yang lemah selalu ditindas. Selain itu, solidaritas antara kelompok itu sangat kurang, dan maka dari itu fanatisme terhadap suatu kelompok itu sangat tinggi dan satu kelompok juga sangat tinggi, maka rawan sekali untuk terjadi peperangan. Nah, solidaritas antara kabilah itu juga sangat kuat, namun perasaan antara kabilah itu tidak ada, dan mereka tuh energinya biasanya dihabiskan untuk berperang. Nah, untuk ketiga, kondisi masyarakat Arab dan ekonominya. Zaman sebelum kedatangan Islam, Arab disebut dengan zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan. Nah, zaman ini memiliki moral yang sangat rendah. Zaman jahiliyah adalah ketika bangsa Arab tidak mengenal agama tauhid yang merusak moral dan etika mereka. Pada zaman ini, perempuan dianggap rendah, bahkan kambing pun derajatnya lebih tinggi daripada daripada wanita. Wanita juga digunakan sebagai alat judi, yaitu dengan menebak apakah yang lahir nanti laki-laki atau perempuan. Dan biasanya mereka membelah perut wanita itu secara paksa tanpa adanya persalinan. Masyarakat jahiliyah juga sangat menyukai poligami tanpa batasan atas keinginannya sendiri. Jadi pemimpin suatu suku bisa memiliki istri lebih dari 5 atau bagaimanapun, sebanyak apapun mereka mau. Dan juga mereka sering menceraikan istri mereka tuh secara sepihak, dan mereka juga kadang menikahi ibunya sendiri, menikahi adiknya sendiri, siapapun yang mau menjadi istri mereka. Maka pencarian utama bangsa Arab adalah berdagang, dan bangsa Arab terkenal akan keterampilannya dalam hal berdagang. Meskipun mereka tidak memiliki moral ataupun sering mabuk-mabukan, sering melakukan kekerasan, tapi mereka adalah orang yang terampil dalam hal perdagangan, dan mereka juga memiliki sifat yang baik
dari perilakunya yang buruk, yaitu sifatnya yang pantang menyerah, mematuhi janji, dan mereka sangat dermawan. Nah, ketika musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Ketika musim panas, mereka berdagang ke Suriah. Pada persoalan moralitas, mereka itu jahil, yaitu perlakuan satu dengan lainnya itu saling berebut hegemoni dan menimbulkan permusuhan. Sama halnya dengan persoalan hak asasi manusia pada perempuan, yang kuat memperbudak yang lemah, dan yang kaya memperbudak yang miskin. Keadaan kepercayaan masyarakat keempat adalah keadaan kepercayaan masyarakat pra-Islam. Mereka dikenal sebagai jahil bukan hanya karena tidak punya percaya Tuhan, tetapi juga tidak menganut kepercayaan tertentu. Mengenai akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya Allah sebagai Tuhannya. Mereka mengenal agama, tauhid, dan mengikuti iman menyembah Tuhan. Masyarakat Arab saat itu menerima baik Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggal, penggantinya merubah bentuk, menambahi dan menghapus beberapa hal yang ada di ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dan menjadi mereka memeluk agama Ibrani. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyembah berhala dan menganggap berhala sebagai alat penghubung kepada Tuhan. Nah, ada 3 berhala yang populer saat itu yang ditempatkan di tempat tertentu, yaitu Manat, Jatta, dan Januza. Banyak orang Arab memeluk agama selain Ibrani dan Islam, yaitu paganisme, Kristen, Yahudi, dan Hanifiyah. Dan juga bangsa Arab saat itu, sebelum kedatangannya Islam, mereka terkadang mereka menyembah berhala sebagai penghubung kepada Tuhan. Dan baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.